bisa enggak litologi itu melewatkan air atau meneruskan air yang ada di situ, mengalirkan air yang ada di situ. Nah, ini litologi mempunyai sifat yang berbeda-beda. Ini sangat tergantung dari porositas dan permeabilitas dari litologi atau batuan tersebut. Sehingga sebelum kita membahas tentang yang berkaitan dengan air tanah, maka kita harus tahu dulu bagaimana sih sifat litologi terhadap air tanah. Ini tadi ya, jadi bagaimana bisa menyimpan, melewatkan, meneruskan, mengalirkan, atau tidak. Nah, ini sangat tergantung dari porositas dan permeabilitas dari batuan itu. Nah, untuk itu maka kita akan bahas dulu ya tentang sifat-sifat litologi, khususnya tentang kesarangannya atau porositas. Kita tahu bahwa batuan sedimen itu mempunyai kesarangan atau mempunyai porositas. Nah, kesarangan itu atau porositas itu apa sebetulnya? Jadi kesarangan di sini adalah semua lubang yang tidak terbatas ukurannya. Jadi ada yang kecil, ada yang besar, lubang di dalam batuan tersebut tidak terbatas ukurannya pada suatu massa, pada satu tubuh batuan. Jadi sekali lagi porositas adalah semua lubang yang tidak terbatas ukurannya, bisa besar, bisa kecil, yang ada pada suatu tubuh batuan, pada suatu massa. Massa dalam hal ini adalah batuan. Jadi berapa jumlah lubang yang ada pada batuan tersebut? Baik yang kecil maupun yang besar, itu kita sebut sebagai porositas. Porositas dari batuan itu. Berapa jumlah lubang yang ada pada tubuh batuan tersebut, pada massa tersebut. Nah, lubang-lubang tadi kemungkinan bisa diisi air tanah. Ya. Kalau misalnya pada batu pasir, kita bicara sedikit tentang sedimen. Dalam batu pasir yang masih relatif lepas-lepas, maka pasir butiran satu dengan yang lain akan bersentuhan. Nah, karena bersentuhan, sementara butiran tadi mempunyai ukuran, juga mempunyai bentuk, maka dia akan mempunyai rongga antar butir tadi. Jadi rongga antar butir itulah yang disebut sebagai lubang di dalam batuan tersebut. Jadi lubang di sini pada batuan sedimen adalah rongga antar butir. Ya. Sehingga di sini lubang tersebut, rongga antar butir tersebut, itulah yang akan diisi oleh air tanah. Bisa dipahami? Bisa, Pak. Bisa, Pak. Bisa ya. Jadi rongga antar butir misalnya pasir, nah rongga antar butir itu akan terisi oleh air tanah. Bagian lubang tersebut disebut sebagai void atau interstices. Ya, kalau di sedimen ya rongga antar butir lah. Nah, rongga antar butir itu terisi oleh air tanah tersebut. Nah, kenapa kita membahas porositas? Karena ini sangat penting ya, karena bisa digunakan untuk mengetahui jenis tanah atau jenis batuan tadi. Ya. Kalau poros, apakah dia bisa menyimpan air? Kalau tidak poros, apakah tidak bisa menyimpan air? Atau poros, dia bisa menyimpan tapi tidak melewatkan, tidak bisa meneruskan air, mengalirkan air yang ada di situ. Jadi dengan kita mempelajari porositas ini, maka kita bisa mengetahui jenis tanahnya tadi. Apakah tanah tadi bisa menyimpan air, tidak menyimpan air, atau dia bisa menyimpan dan mengalirkan air dalam batuan tersebut. Lewat mana? Ya lewat rongga antar butir tadi, yang kita sebut di sini adalah void atau interstices. Ya. Nah, kita bicara tentang kesarangan tadi ya. Kesarangan adalah jumlah lubang yang ada di dalam massa atau dalam batuan tersebut. Nah, macam-macam kesarangan ini ada beberapa, bisa kita tinjau. Yang pertama adalah menurut cara terjadinya.
bagaimana terjadinya lubang-lubang tadi, rongga-rongga tadi, yang akhirnya terisi dan menyimpan air tanah tadi. Nah, menurut cara terjadinya kesarangan ini ada original interstices atau kesarangan asli, atau ada yang mengatakan primer, ya, yaitu terbentuknya kesarangan ini bersama-sama dengan terbentuknya batuan. Jadi terbentuknya bersama-sama dengan terbentuknya batuan, maka dikatakan original interstices, atau ada yang mengatakan terbentuknya batuan itu. Ya. Bentuk dan ukurannya tentunya bentuk dari lubang tadi dipengaruhi oleh faktor pemadatan. Semakin padat, maka akan semakin rongga antar butirnya semakin kecil karena mengalami pemekatan. Atau dipengaruhi juga oleh proses sementasi. Ya, rongga antar butir itu kemudian terisi oleh material yang lebih halus, contohnya lempung atau lempung ya, lempung atau semen tadi bisa lempung, bisa larutan karbonat dan sebagainya. Jadi lubang tadi, rongga antar butir tadi terisi oleh semen. Karena terisi semen, maka lubang tadi jadi tertutup, maka tidak bisa menyimpan air. Ya. Porositasnya semakin kecil. Kemudian dipengaruhi juga porositas oleh bentuk dan ukuran butir. Ya. Bentuk dan ukuran butir. Bentuknya runcing-runcingkah butirannya, ataukah rounded. Kemudian ukurannya apa? Apakah lempung, pasir, kerikil, atau kerakal. Dan yang terakhir dipengaruhi juga porositas asli ini dipengaruhi oleh sortasi. Ya, kita tahu sortasi itu apa? Adalah pemilahan ya, keseragaman. Ya betul, pemilahan butir. Jadi yang kalau halus semua, kasar semua, atau campur kasar dan halus, itu adalah sortasi. Sortasinya baik atau jelek. Ini sangat mempengaruhi kesarangan. Ya. Semakin sortasinya bagus, maka kesarangannya juga akan bagus. Semakin belum tersemenkan, maka kesarangannya juga akan bagus. Belum mengalami pemadatan, maka juga akan bagus. Karena rongga antar butirnya masih besar-besar. Ya. Nah, faktor pemadatan ini, jadi pemadatan ini tergantung dari beban batuan yang ada di atasnya. Semakin dalam, maka faktor beban tadi semakin kuat, maka pemadatannya juga semakin kuat. Ya. Nah, di sini sebagai contoh terjadinya pada proses sedimentasi atau pada saat pembekuan magma. Ini yang disebut sebagai kesarangan asli. Jadi kesarangan asli ini terjadinya pada proses sedimentasi. Ya. Atau kalau itu magma, lubang-lubang tadi terbentuk bersamaan dengan pembekuan magma, terutama adalah magma atau yang batuan-batuan yang ekstrusif yang membeku di luar permukaan bumi. Ya, kita tahu kalau magma panas membeku di luar, maka dia akan melepaskan panasnya tadi. Maka akan melepaskan gas tadi, panas tadi. Nah, lubang-lubang gas tadi itulah yang akhirnya membentuk lubang-lubang pada batuan beku tadi, beku luar tadi. Nah, lubang-lubang inilah juga adalah kesarangan asli karena terbentuknya lubang tadi bersamaan dengan membekunya magma tadi di permukaan. Misalnya skoria, ya kan? Apalagi? Ada yang tahu? Vesikuler dan sebagainya. Itu juga termasuk kesarangan asli. Kalau itu pada batuan beku. Kalau pada batuan sedimen, rongga antar butir tadi ya terbentuk bersamaan dengan terbentuknya sedimen itu sendiri. Ya. Jadi berapa lubangnya? Entah besar, entah kecil, pokoknya jumlahnya berapa dari satu massa tersebut, dari massa tubuh batuan tersebut. Itu disebut sebagai original interstices menurut cara terjadinya. Kemudian yang kedua ada kesarangan tambahan atau secondary interstices, atau ada yang mengatakan juga kesarangan sekunder.
karena terbentuknya setelah batuan itu terbentuk. Ya. Seperti apa contohnya? Misalnya karena adanya join, batuan sudah terbentuk, kemudian ada join. Join tadi membuat lubang-lubang rekahan-rekahan tadi. Ini terjadi setelah batuan terbentuk, maka disebut sebagai kesarangan sekunder atau kesarangan tambahan. Atau kalau pada batu gampingnya sudah terbentuk, kemudian ada proses leaching, ada proses pelarutan, pencucian. Nah, pelarutan tadi meninggalkan bekas jalur pelarutan, saluran-saluran pelarutan. Nah, saluran-saluran pelarutan tadi kita sebut sebagai kesarangan tambahan atau kesarangan sekunder, karena terbentuknya setelah batu gamping itu terjadi, baru terjadi proses pelarutan. Atau ada pada suatu tubuh batuan sudah terbentuk, kemudian ada kegiatan organisme, misalnya cacing, binatang menggali atau akar tumbuhan yang akhirnya membuat jalur atau lubang-lubang pada batuan tersebut. Nah, lubang-lubang tadi kita katakan sebagai kesarangan sekunder karena terbentuk belakangan, bisa oleh binatang, bisa oleh tumbuhan, termasuk oleh manusia lah ya. Jadi inilah. Jadi kesarangan menurut cara terjadinya bisa kesarangan primer, bisa kesarangan tambahan atau sekunder, tergantung terbentuknya bersamaan dengan terbentuknya batuan atau setelah batuan itu terbentuk. Kemudian ditinjau dari yang kedua, yaitu dari ukuran lubangnya. Ya, ukuran lubang di dalam batuan tersebut. Ada pertama adalah lubang kapiler. Ya, ini biasanya sangat lubangnya sangat kecil, ya, sangat kecil. Karena lubangnya kecil, maka air bisa tertahan di dalam lubang tadi. Nah, tertahannya tadi karena adanya tegangan permukaan atau adanya tegangan kapiler. Mungkin saudara masih ingat di kuliah fisika ya, di lubang kapiler. Lubangnya sangat halus sehingga dia bisa menahan air yang ada di situ. Artinya bisa menyimpan air yang ada di situ. Kenapa? Karena adanya tegangan permukaan. Yang kedua, menurut ukuran lubangnya, lubang subkapiler. Jadi ini lebih besar dari lubang yang kapiler tadi. Nah, air bisa tertahan di lubang yang lebih besar tadi daripada kapiler atau pada subkapiler. Air tertahan karena adanya gaya adhesi. Jadi air bisa tertahan di lubang tadi yang ukurannya lebih besar dari kapiler, bukan karena tegangan permukaan, tetapi karena adanya gaya adhesi. Apa gaya adhesi? Ada yang tahu? Oke, tarik menarik antara molekul, Pak. Gaya adhesi adalah gaya tarik menarik molekul dua molekul yang berbeda ya. Kalau sama, molekulnya sama, benda padat, maka kohesi. Ini adhesi. Maka di sini adalah tertahannya karena adanya gaya tarik dari air, ya, air tadi, dan dari batuan tadi, lubang pada batuan tadi, sehingga disebut sebagai gaya adhesi. Jadi pada lubang yang agak besar, kenapa bisa air tertahan di situ? Bisa ada di situ karena adanya gaya adhesi, gaya tarik antara air tersebut dengan benda padat, batuan atau material atau butiran yang ada di situ. Sedangkan lubang yang jauh lebih besar lagi adalah lubang superkapiler. Rongganya lebih besar dari lubang kapiler. Sehingga di sini biasanya air hanya lolos saja, tidak bisa tertahan. Air hanya bisa mengalir saja di situ. Jadi tidak bisa menyimpan, melewatkan saja, melewatkan itu. Karena lubang tadi cukup besar, ya. Jadi menurut ukuran lubangnya bisa kapiler, subkapiler, dan superkapiler. Yang ketiga ditinjau dari hubungan antar buting, antar lubang.
Ya, lubang-lubang tadi kalau itu sekunder misalnya karena join ya, porositas karena join, lubangnya bagaimana? Apakah saling berhubungan atau tidak? Dalam hal ini adalah communicating interstices. Lubangnya saling berhubungan tidak? Kalau saling berhubungan, maka lubang tadi bisa melewatkan air, bisa mengalirkan air. Tetapi kalau lubangnya tidak saling berhubungan, maka dia hanya bisa menyimpan, tetapi tidak bisa melewatkan air. Contoh ambil ya, saya ambilkan contoh. Dalam suatu saluran, kalau salurannya lancar, maka air di situ akan mengalir. Tapi suatu saat saluran tersebut tersumbat, di satu sisi tersumbat, di sisi yang lain tersumbat, maka air tersebut tidak bisa mengalir karena tersumbat. Maka dia hanya bisa menyimpan air, tetapi tidak bisa melewatkan air. Jadi kalau kita lihat bagaimana hubungan antara rongga antar butir, kalau itu adalah yang porositas primer, atau kalau sekunder lubang rekahan-rekahan ataupun lubang pelarutan tadi. Kalau dia saling berhubungan, maka dia bisa di samping menyimpan, dia bisa mengalirkan air. Tetapi yang kedua, apabila dia isolated interstices atau lubang tadi tidak saling berhubungan sendiri-sendiri, maka dia tidak dapat melalukan atau melewatkan air. Jadi kalau air di situ sudah terisi lubang tadi ataupun saluran tadi sudah terisi, ya sudah berhenti, tapi tidak bisa meneruskan melewatkan air tersebut karena dia tidak saling berhubungan. Kalau saling berhubungan, maka dia bisa menyimpan dan meneruskan atau melewatkan air. Bisa di sini dipahami? Bisa Pak, bisa. Bisa ya? Oke. Kemudian selanjutnya bagaimana susunan pada pasir atau kalau itu butirannya pasir, kalau itu kerikil, gravel, ya terserah ya. Susunan pada pasir gravel, ini juga akan mempengaruhi. Yang pertama susunan ortogonal kubus. Jadi antara butir, saya ambilkan ada 4 butir ya. Butirnya ukurannya sama, pasir katakanlah. Nah pasir ini kita jejer ada 2 tingkat, ya jadi 2 di atas, 2 di bawah. Nah antar butir pasir tadi kan dia akan membentuk seperti kubus ya. 4 butir tadi kan seperti kubus, titik pusatnya kita buat tarik, maka seperti kubus. Kalau susunan butirnya seperti itu, maka kesarangannya cukup tinggi, bisa mencapai 47,64%. Sebaliknya, kalau susunannya ortorombik, jadi tidak simetri ya, tapi sayang saya tidak bisa menggambar di sini ya. Gimana cara menggambarnya? Nggak bisa. Jadi kalau saudara nggak bisa lihat tangan saya ya, bisa nggak? Bisa Pak, bisa. Bisa ya? Bisa, Pak. Bisa, Pak. Bisa. Atau saya gambarkan mungkin ya. Baik, saya gambarkan mungkin ya. Siapa tahu bisa terlihat. Masya Allah.
Bisa terlihat? Bisa, Pak. Bisa. Ini adalah ortogonal. Jadi antara butirnya membentuk susunan seperti ini. Butirannya ukurannya sama, susunannya seperti ini. Maka ini seperti kubus di titik-titik pusat butiran tadi ini. Bisa terlihat? Ya, Bisa? bisa, Pak. Bisa ya. Ini adalah ortogonal. Mungkin kurang, Pak, maaf Kak. Kurang Pak, naik, Pak. kurang tinggi, Ini? Pak. Nah, iya. Ini? Iya, Pak. Bisa, Sudah terima terlihat, Pak. kasih. Bisa, Pak, bisa. Ya, ini ortogonal ya. Ini kesarangannya sampai 47,64%. Sedangkan kalau ya ini yang ortorombik. Bisa lihat? Bisa, Pak. Bisa ya. Jadi seperti ortorombik. Jadi ini tidak seperti kubus tetapi melenceng ya. Bisa dipahami? Ini ukurannya kesarangannya kira-kira 25,95%. Sedangkan yang ketiga ortogonal mungkin seperti ini. Ya, ini yang ortogonal tetapi ukurannya berbeda. Yang ini. Kelihatan? Yang ketiga, yang ini. Ya, kelihatan? Iya, Pak. Ya, ya inilah kira-kira susunannya. Ortogonal kubus 47,64%. Kemudian yang ortorombik 25,95%. Sedangkan yang ortogonal ukurannya berbeda, masih lebih tinggi daripada yang ortorombik. Ya, jadi susunan antar butirnya seperti ini, maka dia akan membuat rongga antar butir yang berbeda pula. Ya, sehingga harga kesarangannya juga akan berbeda. Oke, bisa dipahami? Bisa, Pak, bisa. Bisa, Pak. Bisa ya? Bisa, Pak. Oke. Terima kasih kalau bisa. Ini memang serba darurat ya. Memang paling enak itu tatap muka kok. Saya bisa gambar di papan tulis ya. Tapi oke lah. Mari kita manfaatkan semaksimal mungkin dengan keterbatasan ini. Mudah-mudahan tadi bisa dipahami ya. Oke, dari susunan butir. Kemudian jenis lubangnya. Jenis-jenis lubang berdasar atas material penyusunnya di sini. Ya, di sini. Ini lubang butiran-butiran, ini rongga antar butirnya. Kemudian di sini terbentuk dari deposit batuan sedimen dengan sortasi baik. Ya. Ini sortasinya kan baik seperti ini. Ya, relatif seragam kan itu butirannya. Bentuknya juga relatif hampir sama, rounded, sub-rounded. Maka nilai porositasnya juga akan tinggi. Sebaliknya yang B, di sini materialnya berukuran pebble, sortasinya baik. Di samping itu, pada pebble ini, ya, pada butiran ini, tersusun oleh butiran-butiran yang mempunyai pori-pori. Misalnya pecahan-pecahan dari apa tadi, skoria, batuan lava ya, lava yang membeku, ada lubang-lubangnya, kemudian karena proses erosi, pecah-pecah, tertransportasi, diendapkan di suatu tempat. Sehingga butiran ini juga mempunyai lubang-lubang. Nah ini maka sortasinya bisa sangat tinggi. Karena di samping tadi sortasi antar butir, juga butirannya itu mempunyai lubang-lubang. Sehingga itu bisa dilewati oleh air. Maka di sini sortasinya sangat tinggi, lebih tinggi daripada yang pertama tadi dibandingkan yang A ini. Ini akan jauh lebih tinggi lagi porositasnya karena lubang-lubang. Oke, bisa dipahami?
Bisa, Pak. Bisa, Pak. Bisa, Pak. Kemudian yang C ini terbentuk karena pelarutan. Ini adalah porositas yang sekunder. Pada batu gamping umum terjadi lubang-lubang pelarutan yang akhirnya membentuk saluran-saluran, bisa kecil, bisa besar. Kalau besar jadi sungai bawah tanah misalnya. Nah, ini lubangnya ini, saluran-salurannya adalah saling berhubungan. Maka dia akan mempunyai porositas yang tinggi. Maka dia bisa menyimpan dan bisa melewatkan air, meneruskan air tadi. Jadi ini karena proses pelarutan, maka ini adalah porositas sekunder atau porositas tambahan. Sedangkan yang D ini aluvial, ya, dengan ukuran butir tidak sama, maka umumnya dia mempunyai sortasi, jadi sortasinya jelek. Karena sortasinya jelek, maka porositasnya juga semakin kecil. Porositasnya rendah. Karena apa? Ukuran butirnya berbeda, maka rongga antar butirnya juga tidak bagus. Sortasinya jelek. Rongga antar butirnya juga ada yang besar, ada yang kecil, bahkan kecil sekali. Maka porositasnya adalah sangat kecil. Porositasnya kecil, maka daya simpan dan untuk melewatkan air juga semakin kecil dibandingkan dengan yang pertama dan yang kedua tadi. Kemudian ada material yang tersemenkan. Ini materialnya sama tadi, tetapi di sini sudah tersemenkan. Maka ada yang tertutup, rongga antar butirnya, ada yang masih ada tetapi semakin kecil karena sebagian tertutup oleh semen. Maka di sini porositasnya juga menjadi kecil. Bahkan karena faktor sementasi bisa mengurangi porositas sampai 30% dari kalau belum tersemenkan. Jadi semen ini akan menurunkan harga porositas dari sedimen tersebut, bahkan sampai 30%. Ya. Kemudian yang F ini adalah porositas sekunder, sama dengan yang pelarutan. Hanya di sini mungkin pada batuan beku, di mana dia sudah mengalami rekahan atau join. Ya. Join ini saling berhubungan atau tidak? Apakah join-join tadi saling berhubungan atau dia isolated, hanya sendiri-sendiri, tidak saling berhubungan? Ini juga akan mempengaruhi harga porositas. Jadi porositas di sini tergantung dari besar kecilnya join tersebut. Ya, apakah joinnya shear atau gaya karena join karena gaya tarik atau gaya kompresi? Kalau gaya kompresi pasti joinnya akan kecil. Karena apa? Dia akan saling bergeser karena gaya kompresi. Tetapi kalau gaya tarik, maka join tadi akan terbuka. Kalau terbuka, maka joinnya tadi semakin lebar, maka dia akan banyak menyimpan air, bahkan bisa melewatkan air. Dibandingkan kalau joinnya adalah karena faktor stres, karena tekanan. Karena tekanan, maka gayanya adalah joinnya geser tadi, lubangnya sangat kecil sekali. Ya, ini akan mempengaruhi harga porositas. Oke. Ya, sampai situ ada pertanyaan? Ada? Belum ya? Belum ada. Oke, kalau belum kita lanjut. Nah, setelah kita tahu bagaimana terjadi apa kesarangan, bagaimana terjadinya kesarangan, maka kita bahas macam-macam kesarangan, macam-macam porositas. Ya, di samping tadi ada primer, cara terjadinya ya, ada yang sekunder. Tetapi macam-macam kesarangan, pertama adalah kesarangan absolut. Ya, kesarangan absolut, kemudian yang kedua kesarangan efektif. Jadi ada dua kesarangan berdasarkan macamnya, kesarangan absolut dan kesarangan efektif. Nah, apa kesarangan absolut? Namanya saja absolut di sini. Ya, jadi dapat dinyatakan sebagai perbandingan antara seluruh pori-pori pada batuan itu dibandingkan dengan volume total batuannya.
atau bulk volume. Kemudian dinyatakan dengan persen. Ya, saya ambilkan contoh. Misalnya porositas absolut, maka ini adalah jumlah lubang yang ada pada batuan tersebut. Jumlah lubang, semua lubang yang ada di situ. Dibandingkan dengan volume total batuannya. Katakanlah batuannya sekian. Nah, ada lubang-lubang di situ, kita jumlah lubangnya. Berapa jumlahnya? Pokoknya yang ada lubangnya pada batuan sebesar ini, kita jumlah ada berapa, kemudian dibagi oleh volume batuannya sebesar ini. Ya. Berapa lubang yang ada pada batuan sebesar ini, dibagi oleh volume batuan ini, kali 100%. Ini namanya kesarangan absolut. Jadi pokoknya lubang yang ada pada tubuh batuan tersebut, kita jumlah. Berapa? Ketemu, W misalnya. Dibagi dengan volume total batuannya tadi, V tadi. Dikalikan 100%. Maka namanya absolut. Absolut di sini pengertiannya adalah pokoknya jumlah lubang yang ada di situ dihitung. Entah lubangnya berhubungan atau tidak berhubungan, pokoknya ya ada lubang tersebut, maka dikatakan absolut. Sedangkan yang kedua adalah porositas efektif, yaitu perbandingan antara volume lubang yang saling berhubungan dari suatu batuan dengan volume total batuan. Yang kita hitung adalah hanya lubang yang saling berhubungan. Kalau lubangnya terisolasi, ya jumlah lubang. Tetapi yang kesarangan efektif adalah yang kita hitung adalah lubang-lubang yang saling berhubungan saja. Yang tidak berhubungan tidak kita hitung. Dibagi oleh volume total batuan dikalikan 100%. Bisa dipahami bedanya? Bisa, Pak. Bisa ya? Jadi efektif ini hanya lubang yang saling berhubungan. Nah, kalau kita melihat seperti ini, hubungannya dengan air tanah, potensi air tanah di suatu tempat, bagus yang mana? Kesarangan absolut atau kesarangan efektif? Ada yang bisa jawab? Kira-kira bagus yang mana? Yang kesarangan absolut atau efektif? Absolut pokoknya lubang, jumlah lubang, entah dia berhubungan, entah dia terisolasi. Sedangkan yang efektif, yang dihitung adalah yang lubang yang saling berhubungan saja. Maka kaitannya dengan air tanah nanti tentunya adalah yang bagus adalah kesarangan efektif. Karena apa? Kesarangan efektif, dia bisa menyimpan dan bisa mengalirkan air tersebut di dalam tanah, di dalam batuan tadi. Karena apa? Butiran-butirannya tadi saling berhubungan. Tetapi kalau kesarangannya absolut, maka kalau lubang tadi atau saluran tadi tidak berhubungan, dia terisolasi, kalau sudah terisi air, ya sudah, air tersebut tidak bisa lewat, berhenti di situ saja. Maka dia tidak bisa mengalirkan air. Maka kalau air di situ sudah kita ambil, ya sudah habis. Karena tidak dapat pasokan air dari tempat lain mengalir tadi, tidak ada aliran ke situ, ya sudah. Sehingga kalau kita nanti dalam penyelidikan air tanah, mencari air tanah, kita usahakan pakainya adalah kesarangan efektif. Karena kesarangan efektif itu bisa menyimpan dan mengalirkan air. Sedangkan yang kesarangan absolut, yang tidak saling berhubungan, ya sudah, kalau sudah terisi air, sudah berhenti. Artinya apa? Tidak bisa meneruskan, melewatkan air di dalam batuan itu. Bisa dipahami? Bisa, Pak. Bisa, Pak. Ya, oke. Kita lanjut. Nah, ini contoh besarnya porositas batuan. Ya.
Di sini kita ambil Todd, ada Todd, Legit, ada Walton. Ya, saya ambilkan ada tiga peneliti. Jadi dari bukunya Todd, ada Walton, dari bukunya Walton, dia melakukan penelitian bermacam-macam tanah ataupun batuan. Besarnya porositas berapa? Jadi pada tanah itu Todd mengatakan sekitar 50 sampai 60%, cukup tinggi. Karena tanah apa? Masih lepas-lepas, belum tersemenkan, belum terpadatkan tadi ya, ada pemadatan, ada sementasi dan sebagainya, masih lepas-lepas. Maka dari hasil penelitian Todd itu sampai 50 sampai 60%. Sedangkan tanah liat biasanya lempung, ukurannya lebih halus, bisa 40 sampai 55. Sedangkan pada Walton 45 sampai 55, sama dengan Todd. Ya. Kemudian pasir dari ukuran medium sampai kasar 35 sampai 40%. Sedangkan pasir yang seragam itu 30 sampai 40%. Ya. Pada pasir yang ukuran sedang sampai halus itu lebih rendah lagi, 30 sampai 35%. Ini masih lepas-lepas. Kerikil 30 sampai 40%. Ya. Kerikil dan pasir turun 20 sampai 35%. Kenapa? Karena ukuran butirnya tidak seragam. Ada pasirnya, ada kerikilnya. Maka rongga antar butirnya juga akan berbeda-beda. Pada batu pasir 10 sampai 20%. Sama ukurannya pasir, tetapi di sini sudah mengalami litifikasi. Sudah mengalami litifikasi, sudah menjadi batu, berarti dia sudah mengalami sementasi rongga antar butirnya. Sudah mengalami pemampatan, sehingga mengalami litifikasi. Maka rongga antar butirnya juga semakin kecil dan sebagian sudah ada yang tersemen. Makanya batu pasir jauh menurun porositasnya dibandingkan dengan yang pasir tadi, karena ini sudah litifikasi. Kemudian serpih, ya, 1 sampai 20, batu gamping sekitar itu, 1 sampai 10. Ya, ini bisa saudara pakai untuk menentukan harga porositas. Nah, ini salah satu trik saja ya saya sampaikan. Kalau saudara dapat proyek pekerjaan untuk mencari air tanah, biasanya saudara untuk mengetahui porositas, kan saudara harus ngambil sampel. Sampelnya apakah tanah masih lepas-lepas, sedimen, atau sudah batuan sedimen. Kita ambil sampel, kita analisiskan di lab. Satu sampel tuh harganya, ya sekarang sudah berapa ya, mungkin 50-an lah, satu sampel 50.000. Nah, sementara saudara ngambil sampel di dalam proposal, misalnya saya harus mengambil sampel 30 kali berapa? 30 sampel kali 50.000, berapa itu? 1,5 juta ya, 1,5 juta cukup banyak anggarannya. Nah, kalau saudara mau, ya nggak usah dianalisis semua. Analisis dari 30, kita analisis 15. Yang 15, ya mungkin kita ambil saja dari sini, ya kan? Kita ambil dari sini. Maka kita akan dapat untung banyak. Atau begini kita tawarkan ke yang memberikan proyek. Ini untuk analisis porositas, mau detail atau tidak? Kan ada harganya. Kalau detail misalnya kita patok, karena harga di 50, kita patok 100.000 per sampel. Mau detail atau tidak? Wah, enggak usah detail. Ya sudah, kita turunkan 50.000, tapi enggak usah kita analisis sebagian saja. Sebagian kita pakai data ini gitu. Kasar, ini kasar. Tetapi kalau harganya dia mau 100.000 per sampel, ya kita analisiskan gitu ya. Jadi ada harga, ada rupa gitu ya. Sama kalau saudara di Jawa Timur naik becak, biasanya lewat ada kita di sampingnya masuk antara kendaraan satu dengan yang lain. Kita bilang, Pak, hati-hati Pak. Nanti kan tukang becaknya di sana bilang,
150.000 kok minta selamat, gitu. Ya kan? Sama. Ini kalau 50 kok minta detail, gitu. Ya, kalau detail 100.000 misalnya seperti itu. Jadi ini ada contoh ya, kira-kira kalau untuk perbandingan saja. Kalau pasir seragam 30 sampai 40, tetapi sebaiknya sampel kita ambil, kita analisis, karena itu adalah betul-betul porositas in situ yang ada di situ, yang akan kita teliti berapa potensi air tanahnya di situ. Tapi kalau tidak ada dana, ya kita pakai ini saja. Kalau pasir ya kira-kira menurut TOT berapa? Oh, kalau pasir seragam 30 sampai 40. Tapi itu bukan in situ. Sebaiknya akan berbeda satu tempat dengan tempat yang lain. Ya. Kalau ini kan ideal saja, kira-kira harganya segitu kisarannya. Ya. Jadi sebaiknya kalau saudara melakukan penelitian porositas ya kita analis karena itu betul-betul in situ. Oke ya, ini contoh porositas batuan. Silakan saudara ambil pegangan saja, siapa tahu saudara dapat proyek sehingga saudara punya pengetahuan tentang harga kisaran kerikil berapa, pasir seragam berapa, dan seterusnya. Kemudian porositas dikatakan besar, ini menurut TOT ya, menurut TOT. Porositas dikatakan besar kalau harganya di atas 20%. Dikatakan kecil kalau lebih kecil dari 5% porositasnya. Sedang ya antara 5 sampai 20%. Ini untuk air tanah. Terkadang ini pengalaman ya yang skripsi maupun yang seminar ngambil air tanah, topiknya air tanah, tetapi ngambil porositasnya adalah bukan punya TOT ini. Karena ada punya Kusuma Dinata dimasukkan. Karena Kusuma Dinata lebih detail lagi. Karena penelitian Kusuma Dinata tidak hanya pengukurannya tidak hanya dengan mengalirkan zat cair, dalam hal ini minyak, air, juga gas yang lewat tersebut. Karena Kusuma Dinata porositas itu dipakai untuk minyak bumi, jadi lebih detail. Nah, penelitiannya, laporannya di dalam seminar ataupun mungkin jadi studi kasus di tugas akhir skripsi masalah air tanah, tetapi porositasnya yang dia ambil adalah besar adalah sekian, sedang sekian, menengah sekian, kecil sekian, tapi dia ngambil punyanya Kusuma Dinata yang nggak pas. Karena Kusuma Dinata porositas tersebut diperuntukkan untuk minyak bumi. Jadi lebih detail lagi. Padahal topiknya air tanah yang nggak pas. Kalau air tanah ya pakai punyanya TOT ini besar lebih besar dari 20%. Kecil lebih kecil dari 5%. Ya punya TOT karena ini untuk penelitiannya adalah untuk air tanah. Tetapi kalau dia ngambilnya punya porositasnya Kusuma Dinata beda karena dia basicnya adalah untuk peruntukannya adalah untuk minyak bumi dan gas dan seterusnya. Ya, jadi tergantung. Jadi ini masih banyak kok. Wah, topiknya air tanah, tetapi menentukan besar kecilnya porositas pakai punyanya Kusuma Dinata yang nggak pas. Ya, jadi hati-hati. Ini pengalaman saya dalam membimbing skripsi, khususnya tugas studi kasusnya maupun pada seminar yang kaitannya dengan air tanah. Ini pengalaman saja. Jadi tolong kalau saudara topiknya air tanah ya pakai punya TOT ini. Tapi kalau yang minyak bumi ya pakai punyanya Kusuma Dinata. Oke, ada pertanyaan? Silahkan kalau ada pertanyaan langsung saja ya dipotong. Ya, sementara tidak ada. Oke, ya, kalau belum kita lanjut. Nah, setelah kita melihat porositas, ya, maka kita lihat bagaimana sih sifat-sifat litologinya terhadap air tanah. Jadi berdasarkan perlakuannya terhadap air tanah, maka dapat kita bedakan. Jadi sifat-sifat litologi tadi, apakah per porous atau permeable, maka dia akan mempengaruhi
perlakuan air tanah yang dikandungnya. Sehingga bisa kita bagi dari sifat-sifat litologi ini tadi. Yang pertama adalah aquifer. Jadi kalau ada batuan, ada suatu lapisan batuan di muka bumi, kita katakan aquifer kalau seperti ini. Jadi aquifer itu berdasarkan dari aqua, aqui, sama, yaitu air. Ya, aqua, aqui, air, vere, dari ver itu dari vere, itu mengandung. Jadi aquifer adalah batuan yang mengandung air. Ya. Nah, pengertian aquifer ini secara umum bisa disebut juga sebagai water bearing atau transmission. Apa aquifer itu? Yaitu batuan yang mempunyai susunan sedemikian rupa. Susunan itu butir-butirannya tadi, apakah ada rekahan, ada rongga, baik primer maupun sekunder. Yaitu batuan yang mempunyai susunan sedemikian rupa sehingga dapat menyimpan dan meneruskan air, mengalirkan air dalam jumlah yang cukup besar di bawah kondisi lapangan. Jadi tanpa rekayasa, tidak ada pemompaan, tidak ada apa, asli gitu ya, asli ya, original. Jadi kalau suatu lapisan atau batuan yang bisa menyimpan air, kemudian bisa meneruskan, mengalirkan air tersebut dalam jumlah yang cukup besar, maka kita namakan itu adalah batuan atau lapisan aquifer. Jadi aquifer, lapisan batuan yang bisa menyimpan dan meneruskan air dalam jumlah yang cukup besar. Berarti apa? Batuan tersebut pasti punya rongga-rongga antar butir, punya porositas yang bagus, dan lubang-lubang tadi saling berhubungan. Karena kalau tidak saling berhubungan, dia hanya bisa menyimpan saja, tapi tidak bisa melewatkan, tidak bisa meneruskan, tidak bisa mengalirkan. Sehingga di sini rongga antar butirnya adalah cukup bagus, berarti sortasinya bagus. Kemudian lubangnya tadi bukan yang isolated, tapi yang yang communicating, yang saling berhubungan. Contohnya, aquifer ini adalah pasir, masih lepas-lepas, gravel, batu gamping, bahkan batuan beku, basalt bisa, tetapi basalt yang punya vesikuler. Dan vesikuler ini lubang-lubangnya saling berhubungan. Batu gamping sebetulnya impermeable, ya. Tetapi karena adanya lubang pelarutan dan lubang pelarutan tadi saling berhubungan, maka dia berarti bisa menyimpan dan melewatkan, mengalirkan air di dalam batu gamping tersebut, di dalam basal tersebut. Ini adalah yang porositas sekunder. Tetapi kalau pada pasir dan gravel dia belum tersemenkan, belum terpadatkan, maka rongga antar butir pasir maupun gravelnya itu cukup besar, cukup bagus, sortasinya bagus. Maka dia bisa menyimpan dan meneruskan air dalam jumlah yang cukup besar. Jadi contoh-contoh aquifer adalah biasanya pada material-material atau batuan atau sedimen pasir, gravel, bisa batu gamping dan basal, tetapi syaratnya sudah mengalami porositas sekunder karena adanya pelarutan, adanya join dan sebagainya yang saling berhubungan. Bisa dipahami? Bisa? Bisa, Pak. Jadi aquifer bisa menyimpan air dan bisa meneruskan air tersebut dalam jumlah yang cukup besar. Itu aquifer. Yang kedua adalah aquiclut. Dari kata aqui tadi air, clut. Clut dari kata claudere, menutup. Menutup. Sehingga pengertiannya adalah aquiclut adalah batuan yang mempunyai susunan sedemikian rupa sehingga dia dapat menyimpan air tetapi tidak dapat
melewatkan air tersebut, mengalirkan air tersebut dalam jumlah yang berarti. Artinya apa? Dia hanya bisa menyimpan saja, menyimpan air, tetapi untuk mengalirkannya tidak bisa. Kalau bisa kecil sekali, maka dikatakan claudere, menutup, aquiclut. Dia bisa menyimpan air, tetapi tidak bisa melewatkan air tersebut. Kalau toh bisa melewatkan, hanya jumlah sangat kecil sekali. Contohnya adalah apa? Batu lempung. Apalagi napal, mungkin juga tuf. Karena apa? Butir lempung, napal, tuf, itu ukurannya adalah lempung, sangat halus. Karena butirannya sangat halus, maka rongga antar butir tadi juga sangat kecil sekali. Karena kecil, maka dia kalau kering dia terisi air, tapi tidak bisa melewatkan. Karena rongga antar butirnya kecil sekali, maka dia bersifat apa? Kapiler tadi. Lubangnya lubang superkapiler malah. Kapiler ya. Sangat halus sehingga air tertahan di situ, tetapi untuk melewatkan, meneruskan tidak bisa. Sepertinya air di situ disengkeram oleh rongga antar butir dari lempung itu sendiri, sehingga dia bisa menyimpan air mengisi ke situ, tetapi dia tidak bisa meneruskan air tersebut. Ya sudah, kalau masuk di situ ya sudah seperti terperangkap, maka tidak bisa melewatkan, tidak bisa mengalirkan. Maka dia hanya bisa menyimpan, tapi tidak bisa melewatkan. Kalau melewatkan ya dalam jumlah yang sangat kecil, ya. Sehingga batuan-batuan aquiclut itu umumnya adalah batuan-batuan yang impermeable, batuan yang kedap air, tidak tembus air. Karena tadi, karena lubangnya kecil, kapiler, maka dia tidak bisa melewatkan, menyimpan saja. Kalau sudah tersimpan, ya sudah, air yang datang berikutnya tidak bisa mendorong air yang tersimpan di rongga antar butir lempung tadi. Sepertinya tertahan. Bahasa Spanyolnya tuh mentok. Mentok tuh apa? Bahasa Indonesianya apa mentok? Buntu gitu loh, buntu. Ya. Maka aquiclut ini biasanya ukurannya adalah lempung. Ya, lempung. Bisa lempung, napal, maupun tuf, karena dia bersifat impermeable. Jadi bisa menyimpan, tetapi tidak bisa melewatkan, mengalirkan. Sedangkan yang ketiga adalah dari kata aquifug, dari kata fugere. Fugere itu mengusir. Apa aquifug? Yaitu batuan yang mempunyai susunan sedemikian rupa, sehingga dia tidak dapat menyimpan air, dan otomatis tidak juga bisa melalukan atau melewatkan air. Beda, kalau lempung tadi bisa menyimpan, tapi tidak bisa melewatkan. Sedangkan yang aquifug, dia sama sekali menyimpan pun dia tidak bisa, apalagi melewatkan. Contohnya adalah batuan-batuan plutonik, ya, batuan-batuan intrusif, ya, batuan beku dalam. Contohnya granit, sienit, dan sebagainya. Karena dia membeku di dalam bumi, maka dia tidak ada bubble gas, tidak ada tidak vesikuler atau berlubang-lubang. Dia padat, sehingga dia tidak bisa menyimpan, tidak ada air di situ. Menyimpan saja tidak bisa, apalagi dia melewatkan. Bisa kalau dia ada join, dan join itu saling berhubungan. Kalau tidak ada join yang saling berhubungan, ya dia bersifat aquifug tadi, tidak bisa menyimpan maupun meneruskan. Oke ya. Sedangkan yang keempat adalah akitat, yaitu batuan yang mempunyai susunan sedemikian rupa sehingga dia dapat menyimpan air. Bisa menyimpan, tetapi hanya dapat melewatkan air dalam jumlah yang tidak berarti, hanya rembesan-rembesan saja. Hanya rembesan. Jadi sebetulnya dia bisa menyimpan dan meneruskan, tetapi meneruskan dalam jumlah yang sangat kecil. Beda dengan yang
lempung tadi. Kalau lempung menyimpan tapi tidak bisa meneruskan, sangat kecil sekali. Yang akitat masih bisa meneruskan dalam bentuk rembesan. Bisa menyimpan, bisa meneruskan, tetapi dalam jumlah yang kurang berarti, hanya rembesan-rembesan saja. Kira-kira akitat itu materialnya apa ya? Litologinya apa? Ada yang bisa tahu? Tadi kalau aquifer, pasir, gravel, batu gamping, basalt yang mempunyai join, ya, vesikuler. Akiklut contohnya lempung, rapal. Akifuk contohnya batuan-batuan intrusif, plutonik. Sedangkan yang akitat kira-kira apa ya? Ada yang jawab? Jadi di sini tidak saya ambilkan contoh batuannya. Akifer bisa menyimpan, bisa melewatkan. Akiklut bisa menyimpan, tapi tidak bisa melewatkan. Akifuk tidak bisa menyimpan dan tidak bisa meneruskan, melewatkan. Sedangkan akitat bisa menyimpan, tetapi meneruskannya hanya rembesan-rembesan kecil saja. Contohnya apa akitat? Ada yang tahu? Ya, siapa mau jawab? Ada? Halo, masih mengikuti saya? Halo? Masih, Pak. Masih, Pak. Siapa mau jawab? Akitat. Masih, Pak. Masih, Pak. Bagus. Ada yang mau jawab? Material dari akitat, dia bisa menyimpan, tetapi melewatkan air dalam jumlah kecil. Kalau lempung bisa menyimpan, tetapi tidak bisa meneruskan. Lempung pasiran, Pak. Ya, betul. Lempung pasiran atau bisa juga pasir lempungan. Jadi di antara aquifer dan akiklut. Ya, aquifer bisa meneruskan pasir ya, contohnya. Sedang akiklut dia hanya bisa menyimpan, meneruskan tidak bisa. Contohnya lempung, berarti antara lempung pasiran atau pasir lempungan, bisa bolak-balik lah. Tapi lebih bagus yang pasir lempungan daripada lempung pasiran, karena lempung pasiran lebih dominan lempungnya, menyimpan tetapi meneruskan dalam jumlah yang kecil. Contohnya adalah ini tadi, lempung pasiran. Betul. Siapa tadi yang jawab? Siapa tadi? Yeni, Pak. Ini, oke. Jadi sebetulnya ini sama ya dengan sifat manusia ya, hampir sama. Untuk mengingat-ingat saja, ini hampir sama dengan sifat manusia. Kira-kira kalian itu masuk yang aquifer, akiklut, akifuk, atau akitat? Kira-kira yang mana? Saudara masuk yang akitat, artinya saudara dapat bantuan 1 juta. Kemudian saudara kasihkan orang 100 rupiah atau 1000 gitu loh. Dia menerima besar, dikasihkan ke orang cuma 100 atau 1000 ya. Tetapi kalau aquifer, saudara sifatnya aquifer, berarti dikasih orang 1 juta, saudara sumbangkan juga 1 juta. Saudara dapat pasokan 1 juta, saudara teruskan ke orang lain 1 juta. Itu aquifer. Tetapi kalau akiklut, yang akiklut, saudara dapat 1 juta,
kemudian saudara sumbangkan ke orang lain hanya 1.000. Wah, untungnya banyak banget. Tapi kalau aquifer dapat 1 juta, kasihkan orang 1 juta. Tetapi ada juga yang konsekuen. Saya tidak mau ngasih orang, juga tidak mau menerima bantuan. Orang mau memberi bantuan 1 juta, saya tolak. Saya tidak mau. Karena saya konsekuen, tidak menerima bantuan, juga saya tidak akan memberi orang lain. Ini adalah akifo. Kira-kira seperti itu. Nah, saudara yang mana? Akitat saja. Dapat 1 juta, kasihkan orang 1.000 misalnya. Enggak ya. Oke ya, ini untuk mengingat saja. Jadi akifer dia hanya melewatkan saja. Ada pertanyaan sampai sini? Ada pertanyaan? Belum, Pak. Belum ya. Jadi ini adalah sifat-sifat litologi terhadap air tanah. Ada yang bisa menyimpan dan melewatkan, itu akifer. Ada yang bisa menyimpan, tetapi melewatkannya hanya sedikit, rembesan, itu adalah akitat. Ada yang sama sekali tidak bisa ditembus oleh air, tidak bisa menerima air, maka tidak bisa melewatkan air. Contohnya adalah akifuk, batuan plutonik. Nah, kalau kita di dalam penelitian air tanah, maka kita akan banyak melakukan atau pencarian kira-kira akitat, akifuk, akiklut, atau akifer. Yang saudara cari kira-kira yang mana? Apakah akifer, akiklut, akifuk, atau akitat? Ada yang bisa jawab? Jadi kalau kita melakukan penyelidikan air tanah, pencarian air tanah, maka kita sebetulnya mau mencari lapisan batuan yang sifatnya akitat, akifuk, akiklut, atau akifer. Ada yang bisa jawab? Aquifer, Pak. Aquifer, ya. Karena kita akan mencari air tanah. Maka air tanah itu mestinya adalah pada lapisan yang tadi, aquifer, pasir. Karena apa? Dia bisa menyimpan dan meneruskan air. Nah, jadi kita akan banyak mencari aquifer, ya. Sehingga kita akan cari pada batuan sedimen, khususnya yang masih lepas-lepas, pasir, gravel. Kalau batu pasir ya enggak apa-apa, tapi masih bisa, dia bisa menyimpan dan melewatkan air, karena harga porositasnya berapa tadi, 30-an. Kalau pasalnya pada batu gamping, pada batuan beku, maka kita cari pada batu gamping yang sudah banyak lubang-lubang pelarutan. Atau pada batuan beku, pada batuan beku yang sudah mengalami join. Dan ingat, joinnya adalah saling berhubungan. Karena kalau tidak berhubungan, maka dia tidak bersifat akifer. Dia hanya bisa menyimpan, tetapi tidak bisa meneruskan. Maka namanya adalah apa tadi? Akiklut. Dia hanya menyimpan saja, tidak bisa meneruskan. Oke ya? Bisa dipahami? Jadi sekali lagi, kita akan cari pada aquifer, karena aquifer dia mengandung air dan bisa meneruskan air. Artinya apa? Dia kalau airnya diambil, pasti air di situ akan ada lagi. Karena apa? Akan terisi oleh air dari tempat lain. Karena batuannya sifatnya bisa melewatkan air. Tetapi kalau pada lempung, mungkin lempung ada air, ya kan? Tapi setelah airnya kita ambil, ya tidak bisa ada lagi karena tidak ada pasokan. Karena lempung tadi bersifat tidak bisa melewatkan air. Jadi kita cari pada aquifer. Airnya kita ambil, pasti ada lagi pasokan dari tempat lain. Oke? Ada pertanyaan? Cukup jelas, Pak. Cukup jelas ya. Jadi sekali lagi,
kita akan bicara banyak tentang aquifer dengan masalah air tanah. Makanya sekarang kita lanjutkan membahas tentang aquifer. Kita sudah fokus ke aquifer sekarang ya. Aquifer. Nah, berdasarkan litologinya, maka aquifer dibedakan menjadi 4 macam. Aquifer, ingat, adalah bisa menyimpan dan melewatkan air. Contohnya pasir, batu pasir, gravel, kerikil. Ya. Nah, aquifer ini berdasarkan litologinya, maka bisa dibedakan menjadi 4 macam. Yaitu pertama unconfined aquifer, atau aquifer tidak tertekan. Confined itu tertekan, un itu tidak. Unconfined aquifer adalah aquifer tidak tertekan. Karena tidak tertekan, maka ada yang mengatakan aquifer bebas. Kalau tertekan kan stres, ya kan? Kalau tidak tertekan, ya bebas. Maka ada yang mengatakan unconfined aquifer, ada yang mengatakan aquifer tertekan, ada yang mengatakan aquifer bebas. Ada yang free aquifer, ada yang unconfined aquifer. Yang kedua adalah confined aquifer, yaitu aquifer yang tertekan. Atau mungkin orang sipil sering memakai istilah aquifer terkekang. Ini biasanya orang sipil pakai itu. Tapi kalau kita pakai aquifer tertekan, karena dari kata dasarnya confined aquifer. Yang ketiga adalah leakage aquifer, dari kata leak. Leak itu bocor. Jadi aquifer yang bocor. Yang ketiga. Yang keempat adalah perch aquifer. Aquifer menggantung. Perch itu menggantung. Kenapa dikatakan menggantung? Nanti kita bahas. Ya. Jadi jenis-jenis aquifer, ada aquifer bebas, aquifer tidak tertekan. Yang kedua ada aquifer tertekan, confined. Kemudian ada leakage aquifer atau aquifer bocor. Sedangkan yang keempat adalah aquifer menggantung. Ya, ini jenis-jenis aquifer, karena terkadang waktu kita pemboran, kita akan jumpai bermacam-macam ini. Oke ya, kita bahas satu-satu. Unconfined aquifer, aquifer tidak tertekan, atau aquifer bebas, unconfined, ya, tidak tertekan kan bebas. Yaitu suatu aquifer di mana water table-nya, muka air tanahnya merupakan bidang batas sebelah atas dari zona jenuh air. Ya, ini mestinya saya bahas nanti ya. Tapi enggak apa-apa lah. Jadi yaitu suatu aquifer di mana water table, saudara pernah lihat water table? Belum pernah lihat? Water table itu muka air tanah. Ada yang belum pernah lihat? Atau ada yang sudah pernah lihat? Jawabnya cuma 2. Sudah pernah lihat atau belum pernah lihat? Belum. Belum pernah, Pak. Saudara berarti belum pernah lihat sumur? Pernah lihat sumur? Sudah, Pak. Sudah, Pak. Sudah pernah melihat lubang sumur ke bawah? Isinya Sudah. apa itu? Isinya apa? Air, Pak. Ya, itu Air. Ya, itu water table. Artinya saudara sudah melihat, cuma mungkin belum kenal. Tahu namanya. Ya, belum tahu namanya, belum kenal kan? Saudara sudah lihat, nggak mungkin belum pernah lihat sumur. Tapi belum tahu, kenal. Jadi water table, muka air tanah itu sebetulnya adalah muka air sumur. Bisa dipahami? Nah, dari muka air sumur ke atas sampai muka tanah, itu terisi apa? Ada airnya enggak? Enggak ada, kan kering. Tetapi dari muka air sumur, saudara gali terus, akan ketemu air terus. Nah, itulah yang disebut sebagai zona jenuh air. Zona jenuh air itu adalah mulai dari muka air tanah, muka air sumur, ke arah bawah. Saudara gali terus, akan ketemu air. Makanya di situ dikatakan sebagai zona jenuh air, atau zone of
saturation. Nanti kita bahas ya setelah ini. Mestinya itu dulu, tapi enggak apa-apa, kita bahas sedikit. Jadi water table adalah muka air tanah. Nah, zona di bawah muka air sumur itu, water table tadi adalah zona jenuh air. Jadi rongga-rongga antar butir pasir tadi, kalau itu akifernya pasir, rongga-rongga antar butir pasirnya tadi semuanya terisi oleh air. Itu dikatakan sebagai zona jenuh air. Jadi mulai water table, muka air sumur ke bawah, semuanya rongga antar butir akifer tadi terisi oleh air. Sedangkan mulai dari muka air sumur ke atas sampai permukaan tanah kan kering. Itu disebut sebagai zone of aeration atau zona tidak jenuh air. Jadi mulai air sumur ke atas, bisa saja rongga antar butirnya semuanya terisi oleh udara, tidak ada airnya. Atau bisa juga sebagian terisi udara, sebagian terisi air. Kalau sebagian terisi udara, sebagian air, maka biasanya di dinding sumur tadi ada rembesan-rembesan. Karena apa? Ada rongga antar butir yang terisi oleh air. Tetapi rongga antar butirnya tadi tidak semuanya terisi air. Hanya sebagian terisi air, sebagian terisi udara. Maka dikatakan zona tidak jenuh. Atau bisa juga kering sekali, maka semuanya terisi oleh rongga antar butirnya terisi oleh udara, tidak ada airnya. Sehingga waktu saudara gali sumur, ya tidak ada airnya, karena rongga antar butir di situ tidak ada airnya, hanya terisi udara, atau mungkin sebagian kecil terisi air. Kemudian saudara gali terus, saudara bor terus, sampai ketemu muka air sumurnya. Entah sumur bor, entah sumur gali. Nah, itulah water table. Nah, di bawah water table, semuanya adalah terisi air rongga antar butirnya. Maka disebut sebagai zona jenuh air. Bisa dipahami? Kira-kira? Bisa, Pak. Bisa. Ya? Ya. Ya. Jadi, di atas muka air sumur atau water table, itu kering, karena terisi udara. Atau sebagian mungkin terisi air, maka zona tidak jenuh. Sedangkan mulai muka air sumur, mulai water table ke bawah, semuanya terisi air rongga antar butirnya, maka disebut sebagai zona jenuh air atau zone of saturation. Ya. Jadi unconfined itu yaitu suatu aquifer di mana water table merupakan bidang atas, sebelah atas dari zona jenuh air. Bisa dipahami? Zona jenuhnya air di mana? Ya di bawah tadi, di bawah water table. Sehingga pada lapisan tanah batuan tersebut, bagian atasnya adalah water table. Maka dikatakan unconfined aquifer. Aquifer bebas, aquifernya tidak tertekan. Bisa dipahami? Jadi bagian atas dari zona tersebut dibatasi oleh water table yang sebetulnya itu adalah muka air sumur. Bisa dipahami? Jadi unconfined bisa dikatakan juga unartesian, free aquifer atau phreatic aquifer, sama saja. Hanya beberapa literatur mengambil istilah-istilah seperti ini. Jadi kalau ada non-artesian aquifer itu sebetulnya adalah unconfined. Ada free aquifer itu adalah unconfined. Phreatic aquifer itu adalah unconfined. Yaitu suatu tubuh batuan di mana bagian atasnya dibatasi oleh water table. Batas atasnya kering. Water table ke bawah terisi air semua, jenuh air. Jadi dalam satu tubuh pasir, misalnya pasir, kemudian pada bagian atasnya dibatasi oleh water table. Water table ke bawah ini adalah merupakan aquifer bebas, aquifer tidak tertekan, tidak ada tekanan. Jadi mulai water table ke bawah dinamakan sebagai aquifer bebas atau unconfined. Bisa dipahami?
Bisa dipahami? Bisa, Pak. Oke. Atau saya ambilkan contohnya saja ya. Ya, ini. Jadi, unconfined aquifer adalah ini. Ini satu tubuh, batu pasir, ini ke atas, batu pasir semua. Kemudian di batas ini adalah water table-nya. Water table-nya. Jadi kalau kita gali sumur, maka itu bisa kita lihat adalah muka air sumur. Nah, ini sampai bawah ini adalah unconfined aquifer, yaitu suatu aquifer di mana bagian atasnya dibatasi oleh water table. Bisa dipahami? Ini disebut sebagai aquifer bebas. Atau ini, ya, water table-nya adalah yang biru ini, mukanya. Ya. Ini water table. Nah, ke bawah sini, ini disebut sebagai aquifer bebas. Jadi pada tubuh batuan ini, material ini, bagian atasnya dibatasi oleh water table. Maka aquifer yang ada di bawah ini disebut aquifer bebas. Oke? Kemudian yang kedua adalah confined aquifer atau aquifer tertekan. Yaitu suatu aquifer di mana air tanah terletak di bawah lapisan kedap air atau lapisan impermeable dan mempunyai tekanan lebih besar daripada tekanan atmosfer. Jadi air tanahnya bagian atasnya tidak dibatasi oleh water table, tetapi dibatasi oleh lapisan impermeable. Bentar saya gambarkan dulu. Saudara bisa lihat? Bisa lihat enggak? Halo? Jadi pada bagian atas dibatasi oleh lapisan impermeable, contohnya lempung, atau bisa jadi napal, karena dia bersifat impermeable. Impermeable berarti dia porositasnya hampir nol, sehingga air tidak bisa melewati sini. Pada bagian bawahnya misalnya batuan beku. Kemudian ini adalah pasir. Pasir tadi adalah aquifer, ya kan? Bisa menyimpan dan melewatkan air. Jadi pasir ini adalah aquifer. Pasir ini mengandung air. Batas atasnya dibatasi oleh lapisan impermeable, contohnya lempung. Bagian bawahnya dibatasi oleh lapisan impermeable juga, contohnya batuan beku. Maka pasir ini diapit oleh dua lapisan impermeable di bawah dan di atas. Sehingga batu pasir ini sepertinya dicepit oleh lapisan kedap air, di bawahnya adalah batuan beku, di atasnya lapisan kedap air, misalnya lempung. Maka dia akan mempunyai tekanan hidrostatis. Ya, tekanan hidrostatisnya besar. Sehingga kalau dibor, ini akan keluar. Tanpa dipompa, airnya akan muncrat. Ya, karena dia mempunyai tekanan hidrostatis lebih besar dari tekanan atmosfer. Bisa dipahami? Bisa? Jadi saya ambilkan contoh. Oh, sorry. Gambar yang ini. Ini. Ini lapisan impermeable. Ini lapisan impermeable. Di sini air tanahnya jenuh, pada zona jenuh air. Karena dia zona jenuh air, maka di sini tidak ada water table. Water table-nya sebetulnya adalah harga tekanan ini, yaitu ini. Ini sebetulnya, pisometrik ini. Jadi ini sebetulnya adalah muka air tanahnya ini, confined aquifer. Karena apa? Dia mempunyai tekanan di atas tekanan atmosfer. Sehingga
ini adalah confined aquifer yang di sini dibatasi oleh 2 lapisan kedap air. Sehingga kalau saudara bor di sini, maka tanpa dipompa airnya akan muncrat. Muncrat itu apa? Menyembur ya. Airnya akan keluar sendiri ke atas. Karena dia mempunyai tekanan hidrostatis lebih besar dari tekanan atmosfer. Nah, sebetulnya tekanannya besarnya mana? Ya ini. Sehingga ini topografinya di sini, maka dia akan muncul. Sama dengan di sini. Kenapa yang di sini nggak muncul? Ini kan sama dengan yang ini. Tapi di sini artesisnya negatif. Tidak muncul, airnya tidak muncul. Airnya hanya muncul sampai di sini saja. Jadi muka sumur bornya kira-kira muka airnya di sini. Tetapi karena ini tekanan hidrostatisnya bawah muka tanah. Sedangkan yang ini tekanan hidrostatisnya ada di atas muka tanah. Maka air ini akan muncrat sampai setinggi tekanan hidrostatis tadi. Bisa dipahami? Jadi unconfined dia mempunyai tekanan hidrostatis yang cukup besar karena dia diapit oleh 2 lapisan kedap air. Jadi ini adalah confined aquifer. Maka dikatakan aquifernya adalah aquifer tertekan. Karena apa? Tekanan hidrostatisnya lebih besar dari tekanan atmosfer. Sehingga kalau dibor di sini dia akan muncrat. Kalau di sini ya akan naik di sini sampai sini. Jadi lapisan confined aquifer adalah aquifer di mana dibatasi bagian bawah dan bagian atasnya oleh lapisan kedap air. Jadi ini adalah confined aquifer. Tetapi airnya dari mana? Kira-kira yang di sini? Ya dari sini. Air yang dari sini meresap ke sini. Sedangkan air di sini pada aquifer bebas unconfined dari mana? Ya dari infiltrasi air hujan di atas ini. Sedangkan yang di sini ini air unconfined di sini tidak masuk ke confined aquifer karena tidak tembus terhadap lapisan kedap air yang ada di atas ini. Sehingga di sini ada 2 tubuh air tanah. Ini tubuh air tanah di sini. Bagian atasnya dibatasi oleh water table, namanya confined. Ya, sedangkan yang di sini beda dengan ini. Air tanah ini bukan dapat masukan dari sini, tapi dari sini. Air dari daerah recharge, daerah-daerah peresapan, hujan infiltrasi di sini, masuk ke sini. Nah, di sini dia menjadi confined aquifer. Tekanannya besar. Ya. Nah, ini adalah confined aquifer, tapi di sini jadi apa? Unconfined aquifer. Karena apa? Batas atasnya bukan lapisan impermeable, tapi water table. Yang di sini ini sebetulnya sama dengan ini, unconfined aquifer. Tetapi yang di sini adalah confined aquifer. Bisa dipahami? Sedangkan yang ini adalah bidang pisometrik. Ini. Bidang pisometrik itu bidang khayal. Ini. Bidang atau permukaan pisometrik adalah bidang khayal. Yang menunjukkan harga tekanan hidrostatis dari confined aquifer ini. Nah, kenapa kita bor di sini? Karena dia punya tekanan hidrostatis yang besar, confined, maka airnya muncul sampai di sini. Itu artesis positif. Tanpa dibor airnya keluar. Yang di sini tidak keluar airnya, tetapi naik sampai di sini. Karena ini adalah harga sebetulnya adalah bidang pisometrik. Jadi bidang pisometrik adalah suatu permukaan imajiner, khayal, yang berimpitan dengan permukaan tekanan hidrostatis pada aquifer tertekan. Jadi contohnya ini. Ini adalah bidang khayal, tidak ada. Ini khayal, kelihatan, tidak kelihatan. Ini sebetulnya adalah garis di mana
besaran tekanan hidrostatis dari aquifer tertekan ini sampai di sini. Ini. Sama, kalau saudara punya balon, diisi gas, diisi air, ya, kemudian saudara tusuk dengan jarum, airnya muncrat enggak dari balon tadi? Muncrat enggak? Halo? Pak. Muncrat. Kenapa? Karena tekanan hidrostatis di dalam balon tadi lebih besar dari tekanan atmosfer di luar. Tapi semakin lama semakin kempes, maka tekanan hidrostatis balon tadi juga semakin kecil. Karena semakin kecil, di bawah tekanan atmosfer di luar, maka dia tidak bisa muncrat lagi. Sama dengan ini. Oke ya, bisa dipahami? Jadi confined aquifer adalah aquifer tertekan di mana dibatasi oleh dua lapisan impermeable. Sedangkan yang bebas unconfined ini adalah aquifer di mana batas atasnya adalah water table. Oke, ada pertanyaan sampai sini? Ada? Belum ya? Jadi ini adalah confined dan unconfined. Sedangkan yang kedua leakage aquifer, aquifer bocor, yaitu suatu kedua belum ya? Confined sudah ya, confined yang tertekan tadi. Yang leakage bocor adalah suatu aquifer di mana air tanah terletak di bawah lapisan setengah kedap air, sehingga aquifer ini terletak antara aquifer bebas dengan aquifer tertekan. Jadi suatu aquifer di mana air tanahnya terletak di bawah lapisan setengah kedap air. Kalau yang tadi kan kedap air, confined. Jadi lapisan atasnya adalah lapisan yang memang impermeable. Contohnya lempung, tuf, batuan beku, dan sebagainya. Itu impermeable. Maka di bawah tadi adalah aquifer tertekan. Nah, kalau yang bocor, itu lapisan atasnya bukan yang impermeable, tapi setengah impermeable. Contohnya tadi, lempung, pasiran. Maka bisa terjadi kebocoran karena adanya tekanan hidrostatis, sementara di lapisan atasnya, batas atasnya adalah lapisan lempung pasiran, maka terjadi kebocoran. Air tanah tertekan tadi bisa naik ke atas mengisi air tanah bebas yang ada di atasnya, gitu ya. Jadi saya ambilkan contoh yang bocor ini bukan lapisan impermeable, tetapi ini adalah lapisan setengah kedap air. Contohnya tadi lempung pasiran, ini adalah lempung pasiran. Maka di sini karena adanya tekanan, maka bisa bocor ke sana. Bocornya maksudnya naik ke atas, mengisi air tanah bebas unconfined ini. Jadi air tanah di sini keluar ke sana karena adanya tekanan hidrostatis lewat lapisan napal pasiran tadi. Maka disebut aquifer di sini adalah aquifer bocor. Karena masih bisa keluar mengisi zona aquifer bebas di atasnya. Karena apa? Ini betul-betul bukan kedap air, tetapi setengah kedap air, napal atau lempung pasiran tadi. Maka air ini bisa merembes ke atas mengisi air tanah bebas di sini. Bisa dipahami? Kira-kira seperti itu yang bocor. Leakage ya. Di mana air tanah terletak di bawah lapisan yang setengah kedap air. Sehingga aquifer ini terletak antara aquifer bebas dengan aquifer tertekan. Jadi lapisan setengah kedap air tadi contohnya adalah lempung pasiran tadi. Maka air karena ada tekanan, air dari bawah bisa merembes ke atas, akhirnya mengisi aquifer bebas di atasnya. Itu ya. Sedangkan yang aquifer menggantung, purge, yaitu suatu aquifer di mana massa air tanahnya dipisahkan dari air tanah induk oleh suatu lapisan yang relatif kedap air, yang tidak begitu luas dan terletak di atas zone of saturation.
Jadi sepertinya akifernya menggantung. Contohnya ini. Ya, ini water table-nya di sini. Berarti di sini zona jenuh air atau bukan? Di atas water table. Halo? Bukan, Pak. Di sini mungkin terisi air, terisi udara, atau bisa jadi udara semua. Tetapi yang di sini water table, muka air sumur ini adalah zona jenuh air. Semuanya terisi oleh air. Sehingga di sini adalah kering. Tetapi mungkin pada saat proses pembentukan material di situ, di sini ada lensa lempung. Ini ada lensa lempung. Maka lempung ini bersifat impermeable, tidak tembus air. Sehingga air hujan infiltrasi turun ke sini seolah-olah di sini tidak bisa turun lagi karena tertahan oleh lapisan impermeable ini, oleh lempung ini, oleh lensa lempung ini, sehingga seolah-olah air permukaan ini infiltrasi tertampung di dalam mangkok lensa lempung ini. Sedangkan ini masih di dalam zona tidak jenuh air. Zona jenuhnya mana? Ini ke bawah. Sehingga seolah-olah ada aquifer, lapisan aquifer air tanah yang terpisah dengan air tanah induk adalah masih lapisan tidak jenuh. Bisa terisi air, bisa terisi udara atau campuran udara dan air. Sedangkan yang di bawah water table semuanya terisi oleh air, jenuh air. Sehingga di sini air ini seolah-olah tertampung di dalam lensa, di atas lensa lempung ini. Maka di sini seolah-olah ada air tanah. Nah, lensa ini dari mana? Mungkin saja dulu ini bekas rawa atau bekas apa ya. Kemudian tertimbun oleh tanah. Maka di sini adalah rawa, biasanya materialnya adalah lempung. Maka ini adalah lempung, sifatnya impermeable. Di sini juga. Nah, ini mungkin sering saudara jumpai di lapangan. Pak, saya menggali sumur, baru ketemu air pada kedalaman 15 meter. Karena saudara ngebor di sini atau gali di sini, baru ketemu air sumur pada kedalaman 15 meter di sini. Tetapi tetangga saya buat sumur sudah ketemu air pada kedalaman cuma 5 meter. Kenapa, Pak? Padahal jaraknya nggak jauh. Ya karena ada faktor aquifer menggantung ini. Saudara ngebor di sini, ini kan zona tidak jenuh, sampai ketemu air. Ini sudah ke bawah, sudah zona jenuh. Maka di sini muka air sumurnya saudara ketemu 15 meter. Tetapi tetangga saudara di sini ngebor baru 5 meter sudah ketemu air. Ya karena ada faktor seperti ini. Sering terjadi seperti itu, kasus-kasus seperti itu. Loh Pak, di tempat saya kok dalam ya air sumurnya. Di tetangga saya cuma 3 meter, 5 meter sudah ketemu. Ya mungkin di sini ada aquifer menggantung. Saudara ngebor di sini 3 meter, 5 meter sudah ketemu burst aquifer. Sedangkan yang di sini semuanya zona tidak jenuh, baru ketemu zona jenuh pada kedalaman 15 meter. Bisa dipahami? Bisa, Pak. Bisa ya. Jadi menggantung ini seolah-olah air tanah ini terpisah dengan air tanah induknya. Air tanah induknya ya ini, zona jenuhnya ini. Ini masih pada zona tidak jenuh. Hanya karena tertahan oleh lapisan impermeable sehingga di sini berakumulasi sehingga seolah-olah di sini ada tampungan air. Tetapi kalau saudara bor di sini kemudian saudara eksploitasi, kemudian habis kering, ya sudah kering. Tapi kalau di sini tidak bisa kering karena ini adalah
zona jenuh air. Di sini seolah-olah terjebak, air terjebak saja. Kalau sudah saudara pompa habis, ya sudah kering. Kecuali nanti ada musim hujan, ada infiltrasi, maka ada air lagi di sini. Atau kalau saudara ngebor sampai menembus lapisan impermeable lempung ini, maka airnya juga akan turun, hilang. Maka batch aquifer ini tidak ada airnya. Karena apa? Di sini turun ke bawah ke sini karena saudara ngebor sampai ke sini. Maka di sini jadi kering. Itu. Maka dikatakan sebagai aquifer menggantung. Oke, ada pertanyaan dari situ? Jadi aquifer yang asli, zona jenuhnya adalah yang ini. Sehingga kalau saudara ngebor di sini, ya ketemunya di sini, muka air sumurnya. Tetapi kalau saudara di sini, baru 3 meter, saudara ketemu air. Karena di sini air sebetulnya terjebak pada lensa-lensa lapisan impermeable ini. Ada pertanyaan sampai sini? Halo? Cukup jelas, Pak. Cukup ya. Jadi ini adalah aquifer menggantung, yang ini adalah aquifer bebas karena bagian atasnya dibatasi oleh water table, sedangkan yang ini adalah confined aquifer, yaitu aquifer yang dibatasi oleh 2 lapisan impermeable, sehingga dia mempunyai tekanan hidrostatis yang lebih besar dari tekanan atmosfer. Sedangkan yang aquifer bocor, ini adalah lapisan impermeable yang bawahnya, sedangkan yang atasnya adalah lapisan yang setengah kedap air. Contohnya tadi, lempung pasiran. Sehingga air pada zona confined bisa merembes ke atas, mengisi pada unconfined aquifer. Kenapa bisa merembes ke atas? Karena dia mempunyai tekanan hidrostatis. Di sini lapisannya setengah impermeable, lempung pasiran tadi, maka ini disebut sebagai aquifer bocor tadi. Bisa dipahami? Bisa, Pak. Maaf, Pak. Ya. Mengingatkan waktunya sudah ini, dan setelah ini masih ada matkul geologi batubara, Pak. Oke, ya Nah. memang ini sudah selesai. Jadi ini untuk pertemuan yang kedua, yang ketiga ini. Jadi ini sudah selesai sampai sini. Makanya kalau tidak ada pertanyaan, ya saya akhiri saja. Oke, ada pertanyaan? Cukup jelas, Pak. Cukup jelas. Kalau sudah, kita akhiri saja. Sampai ketemu lagi di pertemuan ketiga.